Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyunita Safitri dengan NIM 22305010 dan Saya Dwi Sundari dengan NIM 22305003. kami mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Sarolangun. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan teori modifikasi perilaku generalization yang diampu oleh dosen Anggita Wahyu Hapsari, SPSI, MPSI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah modifikasi perilaku. Asal mula behaviorisme. Pada awal abad ke-20, psikologi masih didominasi oleh pendekatan introspektif yang mempelajari proses mental internal melalui refleksi subjektif. Apa itu refleksi subjektif? Jadi, refleksi subjektif adalah sesuatu yang berdasarkan ide atau pendapat sendiri. Jadi dapat disimpulkan pada abad ke-20, modifikasi perilaku terjadi karena berdasarkan ide atau pendapat para ahli, bukan berdasarkan objektif. Watson meyakini bahwa perilaku manusia bisa dipelajari dan dikontrol melalui lingkungan, tetapi tanpa harus melihat proses mental yang tak terlihat, contohnya pikiran, emosi, dan motivasi. Ini tidak bisa diukur langsung karena ini proses mental yang tak terlihat. Di sini menurut Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Pavlov, seorang fisiolog Rusia, menemukan fenomena pengkondisian klasik atau classical conditioning. Apa itu pengkondisian klasik? Adalah suatu proses belajar di mana makhluk hidup belajar mengasosiasikan dua rangsangan stimulus, sehingga stimulus yang awalnya netral akhirnya bisa menimbulkan respon tertentu. Ia memperkenalkan konsep reinforcement, penguatan, dan punishment, hukuman. Tujuannya meningkatkan kemungkinan perilaku terjadi lagi. Misalnya penguatan positif, menambahkan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku. Nah, di sini ada contohnya, yaitu anak akan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan tugas sekolah. Nah, itu penguatan tadi. Nah, di sini ada punishment atau hukuman. Tujuannya mengurangi kemungkinan perilaku terjadi lagi. Contohnya yaitu anak dimarahi karena membolos sekolah. Nah, itu contoh punishment atau hukuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa penguatan dan hukuman harus seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan. Baiklah, di sini ada perkembangan modifikasi perilaku. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teknik modifikasi perilaku mulai diterapkan secara luas pada manusia, termasuk pada pendidikan, terapi gangguan psikologis, dan penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa modifikasi perilaku merupakan hasil perkembangan teori behaviorisme yang bermula pada abad ke-20. Dimulai dari penelitian Ivan Pavlov tentang pengkondisian klasik dan B.F. Skinner tentang pengkondisian operan. Baiklah, di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang teori modifikasi perilaku generalization. Modifikasi perilaku merupakan upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Apa sih maladaptif dan adaptif itu? Perilaku maladaptif adalah cara kita merespons masalah atau tekanan dengan cara yang seolah-olah membantu tapi justru merugikan dalam jangka panjang. Contohnya gini, ketika kita sedang stres, bukannya mengobati stres itu dengan berolahraga, healing, tapi malah bermalas-malasan, menyakiti diri, dan melampiaskan kemarahan tanpa terkendali. Sedangkan perilaku adaptif adalah cara kita menghadapi situasi atau masalah dengan cara yang sehat dan membantu. Contohnya gini,
Kalau kamu sedang stres karena tugas, kamu tinggal bikin jadwal, minta bantuan, bukannya menyerah atau bunuh diri. Terdapat dua konsep dasar dalam modifikasi perilaku, yaitu sebagai hasil belajar dan pendekatan simptomatis. Apa sih pendekatan simptomatis itu? Pendekatan simptomatis itu ialah cara menangani gejala dengan fokus kepada gejala-gejala yang nampak, bukan mencari penyebabnya. Contoh gini, ada seorang anak yang terkena penyakit gatal-gatal. Nah, yang diobati itu adalah ruam atau gatal-gatal yang nampak, bukan malah mencari sebab dari gatal-gatal tersebut. Nah, generalization dalam modifikasi perilaku. Generalization atau generalisasi adalah proses ketika perilaku yang sudah dipelajari dalam suatu situasi tertentu muncul kembali di situasi yang lain yang mirip meskipun tidak sama persis. Contoh sederhananya gini, ada seorang anak yang belajar mengucapkan kata terima kasih ketika diberi permen di rumah. Setelah terbiasa, ia juga mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan hadiah di sekolah. Artinya apa? Artinya, perilaku sopan yang dipelajari di rumah tergeneralisasi di lingkungan yang lain. Jenis-jenis generalisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, stimulus generalization, yaitu perilaku yang muncul pada stimulus yang baru yang mirip dengan stimulus awal. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang dibagikan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.